Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dengan nama saya Jawad Al-Ghifari, NPM 257840414 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan membuat tugas video pertemuan keempat algoritma dan pemrograman yang berjudul Inovasi Robot Pembersih Kaca Gedung Bertingkat Berbasis IoT dan Energi Surya untuk Keselamatan dan Efisien. Judul ini diambil dari PKMKC. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Penjelasannya ada yang pertama, flowchart ini menggambarkan cara kerja robot pembersih kaca gedung bertingkat berbasis IoT dan energi surya. Proses dimulai dengan pengisian baterai menggunakan panel surya. Setelah daya mencukupi, robot melakukan pengecekan sistem dan menerima perintah pembersihan melalui aplikasi IoT. Yang kedua adalah robot kemudian menempel pada kaca menggunakan sistem vakum dan mulai membersihkan kaca secara otomatis. Selama bekerja, sensor terus memantau kondisi robot. Jika terjadi gangguan, robot masuk ke mode darurat dan mengirimkan notifikasi pengguna. Setelah seluruh area selesai dibersihkan, robot menyimpan data hasil pekerjaan, mengirim laporan melalui IoT, kembali ke docking station, lalu mengisi ulang baterai menggunakan energi surya. Proses berakhir ketika robot siap untuk tugas berikutnya. Baik, di sini saya akan membuat flowchart-nya. Di sini yang pertama adalah mulai. Simbol mulai atau start. Selanjutnya kita isi panel surya mengisi baterai robot. Selanjutnya simbol gambar ketupat. Kita isi daya baterai cukup. Selanjutnya simbol proses yang kita isi mengisi ulang baterai hingga cukup. Selanjutnya simbol proses lagi, inisialis sistem, sensor dalam kurung, sensor, motor, vakum, kamera, koneksi IoT.
Selanjutnya ini flow diarahkan ke daya cukup baterai. Mari kita isi teks yang di sini. Di sini tidak. Di sini ya. Sini kita pasang simbol input. Selanjutnya kita isi input jadwal tugas dari aplikasi Hayati. Selanjutnya simbol proses lagi. Robot, kita isi robot menempel pada kaca dan mengaktifkan vakum tali pengaman aktif dalam kurung. Selanjutnya simbol proses, kita isi pembersih otomatis. Dalam kurung semprot, gosok, keringkan. Tutup kurung. Selanjutnya kita pasang simbol ketupat. Gangguan terdeteksi. Sini kita kasih teks ya atau tidak. Iya. Di sini sama juga. Tidak. Sini selanjutnya kita pasang simbol ini. Mode darurat, kita isi mode darurat.
robot berhenti. Aktifkan sistem pengaman, kirim alarm ke aplikasi. Selanjutnya kita pasang simbol ketupat di sini. Kita isi area pembersihan selesai. Baik, di sini akan selanjutnya simbol input. Yang kita isi simpan data dan kirim laporan ke aplikasi IoT. Selanjutnya simbol kotak, robot kembali ke docking station. Kita isi pengisian ulang energi oleh panel surya. Selanjutnya selesai. Baik, ini sudah selesai flowchart saya. Baik, di sini saya akan, tapi masih ada yang kurang ini. Saya akan mengecek terlebih dahulu.
Di sini saya akan mengasih kata ya. Di sini saya akan mengasih kata juga tidak. Baik, di sini flowchart saya sudah selesai. Saya akan menjelaskan flowchart saya. Dimulai dengan simbol yang pertama. Simbol yang pertama adalah mulai, start. Proses dimulai ketika sistem robot diaktifkan. Yang kedua adalah panel surya mengisi baterai robot. Panel surya menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik untuk mengisi baterai robot sebagai sumber daya utama. Yang ketiga adalah keputusan daya baterai cukup. Sistem memeriksa kapasitas baterai. Jika tidak, robot akan melakukan pengisian ulang baterai hingga cukup. Jika ya, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Inisialisasi sistem. Robot melakukan pemeriksaan seluruh komponen seperti sensor jarak dan posisi, motor penggerak, sistem vakum, penempel kaca kamera, modul komunikasi IoT. Tujuannya memastikan semua perangkat bekerja dengan baik sebelum operasi dimulai. Yang kelima adalah selanjutnya input jadwal tugas dari aplikasi IoT. Operator mengirimkan perintah atau jadwal pembersihan melalui aplikasi berbasis IoT (smartphone atau web). Data yang dikirim meliputi lokasi pembersihan, waktu operasi, area kaca yang akan dibersihkan. Yang keenam adalah robot. Yang selanjutnya, robot menempel pada kaca dan mengaktifkan vakum (tali pengaman aktif). Sistem keselamatan aktif untuk mencegah robot jatuh dari gedung. Selanjutnya, pembersih otomatis (semprot, gosok, keringkan). Robot mulai bekerja secara otomatis dengan langkah menyemprotkan cairan pembersihan, menggosok permukaan kaca, mengeringkan permukaan kaca menggunakan wiper atau blower. Selama proses ini, robot terus mengirim data ke sistem IoT. Selanjutnya gangguan terdeteksi. Sistem memonitor kondisi operasi. Contoh gangguan: angin terlalu kencang, robot berhenti bekerja, sistem pengaman diaktifkan, notifikasi alarm dikirim ke aplikasi pengguna. Jika tidak, robot melakukan pekerjaan. Keputusan: area pembersihan selesai. Robot memeriksa apakah seluruh area target sudah dibersihkan. Jika tidak, robot kembali ke proses pembersihan otomatis. Selanjutnya, simpan data dan kirim laporan ke aplikasi IoT. Robot mengirimkan data ke cloud atau aplikasi IoT berupa status pekerjaan, waktu operasi, kondisi baterai, foto sebelum dan sesudah pembersihan. Selanjutnya, robot kembali ke docking station. Setelah pekerjaan selesai, robot kembali ke tempat parkir atau docking station secara otomatis. Selanjutnya, pengisian ulang energi oleh panel surya. Robot mengisi kembali baterainya menggunakan energi yang diperoleh oleh panel surya agar siap digunakan pada tugas berikutnya. Selanjutnya, selesai. Seluruh proses pembersihan kaca gedung selesai dilaksanakan. Keunggulan sistem ini keselamatan tinggi karena tidak memerlukan pekerjaan bergantung di luar gedung. Yang kedua,
efisiensi waktu dan biaya karena bekerja secara otomatis. Yang ketiga, monitoring real time secara teknologi IoT. Yang keempat, ramah lingkungan karena menggunakan energi surya sebagai sumber daya utama. Yang kelima, memiliki sistem darurat otomatis untuk mengurangi risiko kecelakaan saat operasi. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait flowchart yang saya buat. Robot pembersih kaca gedung bertingkat berbasis IoT dan energi surya dirancang untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan otomasi dalam proses pembersihan kaca gedung. Tinggi pemanfaatan energi surya sebagai sumber daya utama membuat sistem lebih ramah lingkungan dan hemat energi, sedangkan teknologi IoT memungkinkan pemantauan dan pengendalian robot secara real time dari jarak jauh. Selanjutnya, selain itu, penggunaan sensor dan sistem keamanan seperti vakum serta mode darurat membantu menjaga kestabilan operasi dan mengurangi risiko kecelakaan saat bekerja di ketinggian. Setelah tugas selesai, robot dapat menyimpan data pekerjaan, mengirim laporan kepada pengguna, dan kembali mengisi daya secara otomatis. Dengan demikian, inovasi ini menjadi solusi modern yang efektif, aman, dan berkelanjutan untuk perawatan kaca gedung bertingkat. Sekian dari saya, tugas video pertemuan keempat tentang judul PKMKC. Apabila ada kata yang salah dan tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Saya tutup tugas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.